Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, kembali lagi bersama saya Christine Raha, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang apa itu sejarah sastra, manfaat mempelajari sejarah sastra, dan apa hubungan ilmu sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Mari kita saksikan videonya. Yang pertama yaitu pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang melidiki perkembangan cipta sastra, sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sejaruh yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah sastra itu sendiri mempunyai arti yang sama, yaitu rekaman perjalanan kehidupan manusia dari masa lampau sampai masa-masa berikutnya. Karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasinya terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan yang melingkupinya. Yang kedua, manfaat mempelajari sejarah sastra. Sastra Indonesia merupakan satu dari sekian banyak ciri jati diri bangsa Indonesia. Mempelajari sejarah sastra penting bagi masyarakat Indonesia, minimal memahami sejarah sastra Indonesia. Karena selain melestarikan jati diri bangsa Indonesia, memahami sejarah sastra membuat masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan sastra dari zaman ke zaman, dimulai dari mulanya sastra dan perjalanan sastra hingga sekarang. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita juga bisa membedakan apa saja perbedaan dan persamaan antara karya sastra dari generasi ke generasi. Mempelajari sejarah sastra juga berarti menghargai karya-karya sastra dari pengarang-pengarang sastra lama yang sudah wafat. Kita juga bisa menjadikan karya sastra sebagai motivasi untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Yang terakhir, hubungan ilmu sejarah sastra dengan ilmu lainnya. Hubungan teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra. Pada hakikatnya, teori sastra membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur dan latar, dan lainnya membangun keutuhan sebuah karya sastra. Di sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, dan memberikan pertimbangan, serta memberikan penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Sasaran kerja kritikus sastra adalah penulis karya sastra dan sekaligus pembaca karya sastra. Untuk memberikan pertimbangan atas karya sastra, kritikus sastra bekerja sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang melingkupi karya sastra. Demikian juga terjadinya hubungan antara teori sastra dengan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode sebagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Perkembangan sejarah sastra suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan diperoleh dari penelitian karya sastra yang dihasilkan para peneliti sastra yang menunjukkan terjadinya perbedaan yang dihasilkan atau persamaan-persamaan karya sastra
sastra. Teori sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur dan penilaian terhadap karya sastra. Yang kedua, sejarah sastra. Sejarah sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sampai sekarang. Yang ketiga, kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra yang menilai tentang baik buruknya, indah tidaknya suatu karya sastra. Hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya, khususnya dalam pembelajaran sastra. Dalam mempelajari sastra, kita dituntut mempelajari teori sastra terlebih dahulu, yang mencakup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra. Karena jika suatu sastra memiliki sejarah yang jelas dan bukti yang kuat, maka karya sastra tersebut dapat diakui kebenarannya. Hubungan kritik sastra dengan pembelajaran karya sastra yaitu di mana kita menilai tentang bobot yang dimiliki suatu karya sastra, baik itu penilaian mengenai keindahan, kelebihan, dan kekurangan. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, terima kasih.